Bab 736. Binatang kecil, tanpa kegelapan itu, aku tahu apa lagi yang bisa kamu lakukan. Pan Yu meraung, meningkatkan momentum seluruh tubuhnya ke kondisi puncak, memegang pedang roh, dan memicu gelombang serangan kekerasan dengan momentum guntur. Bayangan pedang padat menabrak. Setiap pukulan hampir merupakan puncak dari alam Raja Suci. Dia tidak berani memiliki penghinaan sedikit pun. Kecepatannya semakin cepat, cahaya pedang melahap segalanya, dan pedang Qi dilepaskan. Pada saat ini, Pan Yu akan melakukan segalanya untuk membunuh Chen Ye. Energi pedang tak berujung tampaknya berubah menjadi gosip dan menyelimuti Chen Ye. Retakan muncul di tanah tempat Chen Ye berdiri. Pedang jiwa-jiwa, ayo. Cahaya pedang berkedip, Chen Ye memegang pedang penekan jiwa di tangannya, tubuh hantu Changlong melonjak, dan langsung bergegas keluar. Cahaya dingin meledak, bayangan pedang memenuhi langit. Hembusan angin tampaknya berputar di sekitar mereka berdua. Suara dentang terus berdering. Pada saat ini, pusat Pan Yu dan Chen Ye adalah neraka. Bahkan Wen Sisi terus melangkah mundur dan berjarak 50 meter dari mereka berdua, yang membuatnya jauh lebih baik. Semua kekuatan Pan Yu meledak, tetapi Chen Ye tidak menggunakan kekuatan lain, dia hanya ingin melihat seberapa besar kekuatannya yang sebenarnya. Ding! Kekuatan Pan Yu yang luar biasa jelas membuat Chen Ye sedikit kewalahan. Setelah cahaya pedang bertabrakan, Chen Ye melangkah mundur dengan keras, dan rasa sakit yang membakar datang dari lengannya. Perasaan hangat mengalir ke anggota badan dan tulang. Garis darah mengalir keluar dari lengan. Pedang penekan jiwa di tangannya jelas tidak cukup tinggi, dan kekuatan anti-shock langsung terlempar ke udara. Jauh ke dalam dinding, gemetar terus-menerus. Pan Yu tertawa ketika dia melihat adegan ini, sampah kecil, saya pikir Anda sangat kuat, tetapi sekarang tampaknya tanpa kekuatan hal jahat itu, Anda masih sia-sia seperti 5 tahun yang lalu. Kamu tidak punya pedang lagi, apa yang akan kamu lawan denganku? Aku mungkin juga memberitahumu bahwa tidak hanya kamu yang akan mati hari ini, tetapi tuan sampahmu juga akan mati. Saat itu, Master Sekte Taoku bisa menghancurkan tuanmu. Hari ini, kamu secara alami dapat menghapus sampah kalian berdua. Pan Yu memaksakan setetes esensi darah, dan napasnya naik lagi. Kali ini, dia hampir melangkah ke Void Return Realm, dan yang harus dia lakukan adalah menghancurkannya. Chen Ye akhirnya mengerti mengapa orang-orang ini tahu identitasnya. Dan mengapa Anda tahu apa yang terjadi padanya di Kunlun 5 tahun lalu. Dao Zong. Kata-kata yang mengejutkan ini. Dengan kemarahan tertinggi Chen Ye. Sekali. Master, budidaya ganda obat dan seni bela diri, tidak terkalahkan. Dalam pertempuran pertama, hancurkan kejeniusan Dao Zong. Tetapi Sekte Tao ini sebenarnya melanggar aturan dan secara langsung menghancurkan dantian tuannya. Menjadi sia-sia. Master telah jatuh, dan tidak akan lagi masuk ke seni bela diri. Tuannya melihat semua yang ada di permukaan, tetapi hanya Chen Ye yang tahu bahwa setiap kali malam sepi, tuannya akan diam-diam mengambil pedang dan melihat ke langit di halaman Dewa Pengobatan. Pada saat itu, tuannya pasti penuh amarah di dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa mengungkapkannya. Karena dia hanya seorang lumpuh, dia tidak bisa mengguncang raksasa ini sama sekali. Tuan meninggalkan pintu Dewa Pengobatan dan memasuki tempat pembunuhan dengan cara yang agak malu, berharap untuk menyelamatkannya dengan kekuatannya sendiri. Dia sedang berjuang. Chen Ye ingin membantu. 5 tahun yang lalu, jika tidak ada Tuan, bagaimana dia bisa menjadi hari ini? Seorang guru untuk 1 hari, seorang ayah seumur hidup. Pada saat ini, Chen Ye sepertinya ditelan api. Pan Yu merasa ada yang tidak beres, dan dia tidak ingin membuang waktu, jadi dia menembak langsung. Dia berubah menjadi bayangan di tempat, dan meraung, murid tahu memiliki 4 gajah. Beberapa kata ini, seperti guntur yang menembus langit, memecah keheningan seluruh paviliun Wan Sui. Cahaya dingin di tangannya seperti raksasa yang menakutkan, mencoba melahap segalanya. Dunia tampaknya membeku. Pada saat ini, Chen Ye mengangkat matanya yang terbakar dan membuka tangannya. Pedang Wentian Panjang San, ayo. Cahaya dingin langsung keluar. Kebanyakan orang di Kunlun Su tahu bahwa Ye Jitian memiliki pedang penuang yang, tetapi hanya sedikit orang yang tahu tentang pedang pembunuh naga. Bahkan jika itu digunakan di Zhuixianlou, tetapi karena kecepatannya, hanya sedikit orang yang bisa melihatnya dengan jelas. Chen Ye akan menggunakan pedang pembunuh naga untuk mengalahkan pembangkit tenaga pengembalian kekosongan setengah langkah ini hari ini. Kebencian terhadap Taoisme dimulai dari orang ini. Sejak saat itu,
dia dan Daozong ditakdirkan untuk tidak pernah mati. Naga darah keluar. Jimat, keluar. Detik berikutnya, seekor naga hitam keluar. Mungkin karena pengaruh energi iblis itu, aura naga darah untuk sementara tertutup. Pada saat ini, naga darah tampaknya telah keluar dari mayat yang tak terhitung jumlahnya. Dan guntur yang menggelegar dari suara langit jatuh. Sebuah keajaiban alam. Petir yang tak terhitung jumlahnya menghantam pedang pembunuh naga dan pedang Wentian. Chen Ye memegang petir di tangannya, dan memiliki naga darah untuk melindungi tubuhnya. Siapa yang berani berhenti? Wajah Pan Yu sangat berubah, pedang panjang itu baru saja ditebas, tetapi langsung digigit oleh naga darah di sekitar Chen Ye. Dia ingin menghunus pedang panjang, tetapi ternyata itu tidak mungkin. Ini seperti dilas dengan erat. Bagaimana bisa ada naga padamu? Mungkinkah makhluk jahat itu? Makhluk jahat itu tidak bisa mengendalikan naga itu. Ekspresi Pan Yu sedikit ketakutan. Chen Ye mendengus dingin, dan pedang Zanlong Wentian menebas langsung. Ilmu pedang Wandao, jatuh. Seberapa kuat ilmu pedang Chen Tianli? Pedang ini sendiri menyapu energi spiritual dunia sekitarnya dan energi membunuh. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi satu pedang. Dunia berubah warna, dan guntur meledak. Jika gerakan ini ditafsirkan secara ekstrim, saya khawatir dengan satu pedang, gunung dan sungai dapat dihancurkan. Sangat disayangkan bahwa kultivasi Chen Ye terlalu jauh dari kultivasi Chen Tianli. Tapi untuk alam transenden, itu lebih dari cukup. Pada saat ini, cahaya pedang menerangi seluruh bumi. Ledakan. Angin menderu, dan situasinya berubah. Dalam tubuh Chen Ye, energi kemarahan tak berujung ditarik keluar seperti banjir. Hampir semua kekuatannya dipadatkan pada pedang ini. Bayangan pedang 100 sang tiba-tiba terbentuk. Seolah-olah itu benar-benar jatuh dari langit. Mencoba membelah dunia. Pan Yu melihat hantu pedang besar di atas kepalanya dan panik. Apakah ini masih seorang pemuda dari China? Limbah fana dari Sekte Dewa Medis. Jika anak ini sampah, maka seluruh jenius Kunlun Su adalah sampah. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia tahu sudah terlambat. Hanya setetes esensi darah yang dapat dipaksa keluar, dan esensi darah jatuh pada pedang roh di tangannya. Sengit di depannya. Boom, boom, boom. Ada retakan di pedang rohnya yang sombong. Mengejutkan. Bagaimana itu bisa terjadi? Tidak hanya itu, Pan Yu merasakan tangannya gemetar. Tidak bisa menahannya sama sekali. Bahkan dengan sekuat tenaga. Anak ini jelas didorong ke situasi putus asa sendiri, dan bahkan terluka. Bagaimana aura menakutkan seperti itu bisa meledak dalam sekejap. Pedang ini, naga ini, halilintar ini. Satu-satunya orang yang bisa dia pikirkan adalah Ye Jitian. Wan Ye Killing Heaven sudah cukup untuk ditakuti. Sekarang, ada Chen Ye lagi. Mungkinkah seluruh Kunlun Su akan diselimuti oleh nama keluarga Ye? Tepuk tangan. Pan Yu tidak tahan lagi. Pedang roh di tangannya langsung hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, niat pedang Baizhang tiba-tiba jatuh. Bab 737. Nafas itu sepertinya menjungkir balikan dunia. Cahaya dingin itu sepertinya merobek langit. Dia bahkan mendengar raungan naga di telinganya. Ini seperti melihat semut dari atas langit. Menakutkan. Gerakan pedang Pan Yu tampak seperti pelangi, seperti kalkun dan anjing, rentan terhadap satu pukulan. Bayangan pedang Baizhang menghantam tubuh Pan Yu dengan keras. Tubuh Pan Yu menyentuh tanah di tempat. Senjata sihir pelindung di tubuhnya juga benar-benar hancur. Engah. Seteguk darah merah terang dimuntahkan, dan napas Pan Yu langsung jatuh. Seperti anjing mati. Kekuatanmu. Saat Pan Yu mendarat, dia dengan cepat mengambil pil dan hendak berdiri. Bayangan gelap bergegas langsung. Chen Ye tidak terus menggerakkan pedangnya, tetapi hanya meninju. Pan Yu terlempar ke udara di tempat. Ada lubang darah di dada. Tulang seluruh tubuh tampaknya hancur. Kekuatan Chen Ye bukanlah sesuatu yang bisa dipegang oleh praktisi biasa. Pan Yu merasa sangat tidak nyaman, ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat malu sejak dia melangkah ke jalur kultivasi. Tubuhnya menabrak dinding, dan saat dia hendak berdiri di tanah, sepasang tangan besar muncul dari udara tipis. Ini Chen Ye. 5 jari Chen Ye dengan erat menggenggam leher Pan Yu dan menabrak dinding. Dindingnya penyok. Pan Yu memuntahkan darah dari mulutnya. Dia adalah manusia tidak peduli apa, bagaimana dia bisa menanggung siksaan seperti itu.
Beri aku hadiah. Tolong. Suara lemah Pan Yu terdengar. Senang. Chen Ye tersenyum, jari-jarinya menyebar, dan kekuatan isap tiba-tiba terbentuk. Pedang panjang yang jatuh ke tanah semuanya tergantung di sekitar Chen Ye. Melihat adegan ini, Pan Yu sepertinya telah menebak sesuatu, dan matanya melebar, apa yang akan kamu lakukan? Chen Ye tidak berbicara, hanya memegang pedang panjang. Lalu dia menikam ke arah lengan Pan Yu dengan ganas. Engah. Pedang panjang itu menembus lengan Pan Yu dan dipaku ke dinding. Inilah hutangmu pada Wen Lifeng. Pedang lain muncul di tangan Chen Ye, menembus tubuh Pan Yu lagi dan memakukannya ke dinding. Satu demi satu pedang. 10 detik kemudian, tubuh Pan Yu penuh dengan pedang panjang, mengejutkan. Bagaimana cara bermainnya? Kuncinya adalah Chen Ye menghindari poin kunci, dan Pan Yu tidak mungkin mati. Itu bahkan memperbesar rasa sakit Pan Yu dengan jarum perak. Dengan cara ini, rasa sakit yang harus ditanggung Pan Yu adalah 100 kali lipat dari Wen Lifeng. Keadaannya saat ini bahkan lebih setengah mati. Tolong bunuh aku, tolong. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Pan Yu adalah memohon belas kasihan dan mengerang. Chen Ye mencibir, diam-diam menyalakan sebatang rokok, dan berkata dengan ringan, 2 hal, jawab aku akan mempertimbangkan untuk memberimu hadiah. Pertama, di mana tuanku? Kamu seharusnya mendapat berita. Kedua, mengapa kamu begitu khawatir tentang hal jahat itu? Pan Yu menatap Chen Ye dengan tegas, tahu bahwa tidak ada gunanya berjuang, satu-satunya hal yang dia inginkan sekarang adalah kematian. Aku tidak tahu keberadaan tuanmu sekarang. Begitu kata-kata itu jatuh, pedang muncul di tangan Chen Ye dan dimasukkan ke tubuh Pan Yu. Beri Anda satu kesempatan lagi untuk mengatur wacana Anda. Chen Ye memunggungi Pan Yu dan mengocok jelaganya. Pan Yu berpikir selama beberapa detik, tetapi masih berkata dengan lemah, saya benar-benar tidak tahu, tetapi saya tahu satu hal tentang tuanmu. 3 hari kemudian, tuanmu akan bersaing dengan seorang alkemis top di tanah pembunuhan dalam teknik alkimia. Begitu tuanmu menang, alkemis top harus melakukan satu hal untuk tuanmu, apapun yang terjadi. Mendengar kalimat ini, mata Chen Ye menyusut, dia samar-samar tahu niat tuannya. Mungkinkah dia memasuki tempat pembunuhan dan ingin menyelamatkan gerbang Dewa Medis? Alkemis top ini adalah terobosan. Status alkemis Kunlun Su terhormat. Lagi pula, pil obat tidak hanya dapat menyembuhkan luka, tetapi juga memungkinkan orang untuk menerobos dalam kultivasi tanpa batas. Siapapun yang dapat menguasai sumber daya ramuan obat sama dengan menguasai hak bicara Kunlun Su. Bagaimana jika tuanku kalah? Chen Ye mengerutkan kening. Mendengar kalimat ini, Pan Yu tiba-tiba tertawa murung, jika tidak ada hal seperti itu, tuanmu akan sendirian, dan dia akan mati. Alkemis itu sangat terhormat di Kunlun, jadi bagaimana tuanmu bisa menang? Lulus. Dan kali ini, tema pemurnian adalah pil obat kuno. Bahkan jika tuanmu adalah kepala dewa pengobatan, kualifikasi apa yang dia miliki untuk menghubungi obat pengobatan kuno? Begitu tuanmu kalah, kamu akan menjadi alkemis dari alkemis top itu, membuangnya ke tungku alkimia, dan disempurnakan hidup-hidup. Mendengar kalimat ini, ekspresi Chen Ye sangat berubah. Taruhannya terlalu tinggi. Tuannya bahkan mempertaruhkan nyawanya. Jika tubuh manusia yang hidup menjadi danyin dan disempurnakan oleh api, rasa sakitnya lebih buruk daripada kematian. Master kunci tentu saja adalah kepala dewa pengobatan, dan seni menyelamatkan orang mungkin yang terkuat dalam perhitungan salah Kunlun, tetapi seni alkimia bukanlah kekuatannya. Ini hanya pertaruhan. Siapa yang membuat taruhan ini? Suara Chen Ye menjadi dingin. Pan Yu memuntahkan seteguk darah dan tersenyum muram, tentu saja itu adalah alkemis top di tempat pembunuhan. Menurut penyelidikan tahu saya, alkemis ini adalah penatua dari aliansi Kunlun Sudan, yang diundang lebih dari 10 tahun yang lalu. Duduk di tempat pembunuhan, orang ini memiliki kepribadian yang aneh dan sangat kejam. Setelah datang ke tempat pembunuhan, ia mempelajari pemurnian ramuan dengan orang-orang. Lagi pula, di luar, metode kejam ini pasti akan dikritik, tetapi tempat pembunuhannya berbeda, dia tidak punya aturan. Kekuatan adalah aturan sebenarnya. Meskipun Chen Ye marah di dalam hatinya, dia menjadi tenang dan melanjutkan, apa hubungannya hal jahat itu dengan Taoismemu? Pan Yu melanjutkan, benda jahat itu keluar setengah bulan yang lalu. Master Sekte Dao saya sangat tertarik, jadi saya meminta orang-orang untuk memperhatikannya di tempat pembunuhan. Baru-baru ini, menurut beberapa petunjuk, saya telah melacaknya di sini, dan saya akan menanganinya sementara. Hanya itu yang ingin kamu ketahui. Juga,
Aku mungkin juga memberitahumu bahwa ada kekuatan di luar yang memperhatikan semuanya di sini. Jika aku tidak keluar hidup-hidup, konsekuensinya akan menjadi bencana. Chen Ye mendapat jawaban semua orang, dan menemukan bahwa dia tanpa sadar terlibat dalam perselisihan di Killing Land. Tapi dia tidak peduli dengan hal lain, yang harus dia lakukan sekarang adalah menghentikan pertarungan antara Tuan dan alkemis. Pan Yu melirik Chen Ye dan berkata, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu, kamu harus menepati janjimu dan memberiku hadiah. Chen Ye kemudian mengangkat kepalanya, melirik Pan Yu, dan mencibir, janji. Maaf, saya, Chen Ye, tidak ingin menjadi pria terhormat. Saya tidak akan pernah berbelas kasih kepada musuh saya. Kamu. Pan Yu memuntahkan seteguk darah, kamu penjahat tercela. Kamu harus mati. Beberapa jarum perak muncul di tangan Chen Ye, dan tanpa ragu-ragu, mereka menembak. Jarum perak bergetar. Awalnya, Pan Yu tidak merasakan apa-apa, tetapi detik berikutnya, dia menemukan bahwa tubuhnya seperti digigit oleh ribuan semut. Bab 738. Perasaan ini bahkan lebih menyakitkan daripada pedang yang menusuk ke dalam tubuh. Dia mengerikan, dia meraung, tetapi tidak berhasil. Chen Ye berbalik dan berjalan langsung menuju aula bersama Wen Xixi. Datang ke aula, Wen Xixi melihat Wen Lifeng yang mengejutkan dan saudari Wen Tingting yang terluka parah untuk pertama kalinya. Ayah, bagaimana kamu bisa seperti ini? Wen Xixi tidak bisa menahan air matanya sama sekali, dan itu mengalir. Wen Lifeng, yang awalnya pucat dan patah hati, melihat Chen Ye dan Wen Xixi muncul, dan matanya melebar. Sekelompok pria masuk, tetapi putri dan instrukturnya tidak mati. Bagaimana bisa? Dia tahu kekuatan kedua orang ini, dan tidak mungkin baginya untuk menghentikan Pan Yu dan murid-murid Tao itu. Bagaimana dengan orang-orang itu? Mereka membiarkanmu pergi. Wen Lifeng langsung bangun dan berkata dengan mata terbelalak. Tidak ada apapun selain horor di matanya, tetapi horor. Wen Xixi menggelengkan kepalanya, melirik Chen Ye, dan menjelaskan, ayah, ini kakak Ye membunuh semua orang itu. Apa? Mendengar kalimat ini, tidak hanya Wen Lifeng yang berseru, tetapi bahkan saudara perempuannya, Wen Tingting, memandang Chen Ye dengan heran. Tanpa binatang pembunuh seperti Raja Macan Hitam, bagaimana bisa Chen Ye ini melawan orang-orang itu? Sebagian besar dari orang-orang ini seperti keberadaan Raja Suci. Belum lagi alam luar biasa dan alam suci, kebanyakan orang tidak memenuhi syarat untuk menghentikannya. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa saudara perempuannya sedang menonton lelucon, tetapi ketika dia merasakan aura berdarah yang kuat dari Chen Ye, dia harus mempercayainya. Melihat semua orang menatapnya, Chen Ye melangkah keluar, masalah ini akan dibahas nanti, ayo selamatkan kamu dulu. Wen Lifeng, itu mungkin sedikit sakit, tahan saja. Ketika kata-kata itu jatuh, Chen Ye membuka jarinya, dan kekuatan tak terlihat bergerak ke arah Wen Lifeng. Membuka. Mata Chen Ye menyipit, dan dengan sedikit lambaian lengannya, duri kayu yang tak terhitung jumlahnya yang menempel di tubuh Wen Lifeng langsung terbang keluar. Ding ding ding. Itu dipaku ke dinding. Apa? Rasa sakit yang kuat menyerang, dan Wen Lifeng hampir pingsan. Chen Ye buru-buru mendukung pihak lain, mengeluarkan sebotol cairan obat yang sebelumnya dimurnikan dari kuburan reinkarnasi, dan meneteskan setetes demi setetes pada lukanya. Cairan obat menembus ke dalam tubuh Wen Lifeng secara instan. Pada saat yang sama, Chen Ye menunjukkan bahwa energi sejati yang tak ada habisnya mengalir ke Wen Lifeng. Arus hangat mengalir melalui dirinya seketika. Hal aneh terjadi, dan luka mengejutkan Wen Lifeng sembuh sedikit demi sedikit. Meskipun ada bekas luka, itu adalah keajaiban. Ketika kedua saudara perempuan melihat adegan ini, mereka melihat Chen Ye lagi, dan mereka tampaknya memiliki badai di hati mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa seorang pria dengan seni bela diri yang kuat akan benar-benar dapat menggunakan keterampilan medis seperti itu. Mungkinkah Chen Ye adalah seorang dokter dan seniman bela diri? Apakah ada orang jenius seperti itu di dunia? Wen Lifeng paling bisa merasakan kengerian Chen Ye, dan dia berkata dengan terkejut, instruktur, Anda benar-benar dapat menyembuhkan. Chen Ye mengangguk dan melepaskan tangannya. Aku akan membuatkan beberapa pil obat untukmu nanti, dan lukamu akan hampir sama. Setelah berbicara, Chen Ye memandang Wen Tingting di sisi lain. Sikap pihak lain tidak lagi arogan, dia mengeluarkan beberapa jarum perak di tangannya dan menembaknya secara langsung. Pada saat yang sama, ambil 2 pil. Kamu harus meminum 2 pil obat ini satu demi satu, dan kemudian menggunakan kekuatan untuk menyembuhkan luka.
Kamu akan merasa lebih baik. Tetapi untuk waktu yang singkat, yang terbaik adalah tidak menggunakan dantian lagi, karena mudah kambuh. Wen Tingting sedikit bingung. Detik berikutnya, dia berlutut tepat di depan Chen Ye. Tuan Ye, terima kasih atas penyelamatan Anda 2 kali. Saya, Wen Tingting, bersedia menjadi sapi dan kuda untuk Tuan Ye dalam hidup ini. Tepat ketika Chen Ye hendak berbicara, Wen Lifeng juga berlutut, instruktur. Jika bukan karena Anda hari ini, kedua putri saya dan saya akan menginjakkan kaki di jalan Huangquan sejak lama. Saya khawatir saya menang aku tidak bisa membalas kebaikan besar ini dalam hidupku. Wen Xixi melihat ayah dan saudara perempuannya sedang berlutut, tepat saat dia akan berlutut, Chen Ye melangkah. Gelombang tak terlihat menyapu. Ketiganya berdiri dengan mantap. Kamu adalah orang dari jiwa naga dalam kehidupan, dan kamu juga adalah hantu jiwa naga dalam kematian, tetapi dengan saya sebagai kepala instruktur jiwa naga, bahkan Raja Neraka tidak memenuhi syarat untuk mengambil nyawamu. Kalian sembuh dulu sebentar, dan masih ada beberapa ekor, aku harus menghadapinya. Setelah berbicara, Chen Ye meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melangkah maju. Sekarang dia ada di sini, dia harus benar-benar memusnahkan kekuatan itu. Kalau tidak, ketiganya masih dalam bahaya. Pada saat yang sama, di gedung tinggi di seberang paviliun Wan Sui. Lantai 9. Seorang pemuda berjalan mondar-mandir. Orang ini adalah Jiang Luo. Dia dan Pan Yu telah mengamati paviliun Wan Sui selama ini. Tapi hanya 1 jam yang lalu, Pan Yu membawa murid Tao ke paviliun Wan Sui, dan masih belum ada berita. Beberapa orang di paviliun Wan Sui tidak berlevel tinggi, Pan Yu telah membawa begitu banyak orang, itu harus segera keluar, kan? Mengapa tidak ada gerakan sejauh ini? Jiang Luo merasa ada sesuatu yang salah, mata kanannya terus melompat, dan dia berencana untuk melihatnya sendiri. Ayo, siapkan pedangmu. Ayo pergi ke paviliun Wan Sui. Tetapi kata-kata itu jatuh, tetapi sunyi. Oke. Jiang Luo mengulangi, di mana orang-orang itu? Kemana mereka semua pergi? Tiba-tiba, sebuah suara dingin terdengar, tidak perlu berteriak, semua bawahanmu menunggumu di jalan Huangquan. Jiang Luo terkejut. Dia adalah satu-satunya di lantai ini. Kenapa tiba-tiba ada suara? Dia menembak ke sumber suara dengan keras, dan menemukan seorang pria muda duduk dengan tenang dengan sebatang rokok di mulutnya. Tanpa sepengetahuan Tuhan. Wajah Jiang Luo sangat berubah, dan detik berikutnya, dia mengambil sesuatu dan menghancurkannya pada pemuda yang tiba-tiba muncul di kursi. Sebelum dia jatuh, dia menemukan kekuatan tak terlihat yang menghalangi dia. Kemudian, tubuhnya melayang keluar. Rasa tercekik melanda. Sangat tidak nyaman. Tubuhnya terus-menerus diperas, seolah-olah akan segera berubah menjadi kabut darah. Ini adalah pertama kalinya dia merasa takut. Keluarganya kuat dan kuat di tanah pembunuhan, siapa yang berani menyentuhnya? Kamu tidak bisa membunuhku. Aku satu-satunya putra keluarga Jiang. Keluarga Jiangku adalah raja di tempat pembunuhan. Jika kamu membunuhku, ayahku pasti akan menghancurkan keluargamu. Mendengar kalimat ini, mata Chen Ye menyipit dan dia bertanya, karena keluargamu kuat di sini, apakah kamu tahu siapa alkemis terkuat di tanah pembunuhan? Alkemis terkuat. Jiang Luo tercengang, meskipun dia tidak tahu apa yang diminta pihak lain untuk tujuan ini, dia masih berkata, hanya ada satu alkemis top sejati di tanah pemotongan, orang ini berasal dari aliansi alkimia, dan di tanah pembantaian. Dia menggunakan orang untuk membuat alkimia, dan namanya adalah Hong Tao. Chen Ye hampir yakin bahwa itu adalah orang ini, dan melanjutkan, apakah kamu tahu di mana Hong Tao ini sekarang? Karena keberadaan tuannya tidak dapat ditentukan, jika orang ini mati, tuannya akan aman. Di mata Chen Ye, tidak ada yang memenuhi syarat untuk memindahkan tuannya. Kalau begitu, bunuh saja. Bab 739. Jiang Luo secara alami merasakan niat membunuh yang sangat kuat yang meletus dari Chen Ye. Dia menatap Chen Ye dengan ngeri di matanya. Di tempat pembantaian Gunung Yuchang, dengan radius puluhan mil, siapa yang tidak tahu pamor Hong Tao? Orang dari tempat pembunuhan secara pribadi mengundang Hong Tao dari aliansi sipil, dan bahkan berjanji bahwa tidak ada seorang pun di Kunlun yang bisa memindahkannya. Tempat pembunuhan sangat berbahaya, dan beberapa sekte Kunlun Su tidak berani memasukinya dengan mudah. Janji itu sudah cukup bagi Hong Tao untuk mencoba alkimia dengan tidak bermoral. Saya tidak tahu berapa banyak pembuluh darah spiritual pria yang kuat, esensi darah dirampas secara paksa, dan menjadi bahan obat untuk alkimia Hong Tao. Tidak manusiawi. Tapi ini adalah jalan tertinggi Hong Tao.
Selama lebih dari 10 tahun, Hong Tao meninggalkan aliansi alkimia. Meskipun dia bukan lagi penatua aliansi alkimia, dia lebih dari satu orang di bawah 10.000 orang di tempat pembunuhan. Penjaga kuat yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang bisa goyang. Dan sekarang anak ini benar-benar mencoba membunuh Hong Tao. Jangan mati. Melihat Jiang Luo tidak berbicara untuk waktu yang lama, Chen Ye menggenggam dengan 5 jari, dan tekanan kuat langsung dilepaskan. Kakak. Tulang Jiang Luo patah di tempat. Buat dia sangat menderita. Tuan, hentikan. Saya mengatakan semuanya. Bahwa Hong Tao telah berada di sebuah rumah besar di utara. Rumah besar ini diberikan kepadanya oleh pria di tempat pembunuhan, dan ada hampir 100 penjaga yang kuat. Tidak ada yang berani untuk mengambil setengah langkah. Chen Ye mengerutkan kening, orang ini terus berbicara tentang yang ada di tempat pembantaian, jelas bahwa identitasnya jauh lebih tinggi daripada Hong Tao. Mungkinkah penguasa tempat ini? Siapa yang Anda bicarakan? Kata Chen Ye. Ketika Jiang Luo mendengar ini, ekspresinya menjadi ngeri, dan dia menggelengkan kepalanya. Tuan, saya tidak akan pernah berani menyebutkan itu. Jika tidak, bahkan jika saya keluar hidup-hidup, itu akan lebih buruk daripada kematian. Chen Ye mengepakkan jarinya dengan ringan di udara dan menatap Jiang Luo. Pertanyaan terakhir, kamu seharusnya sudah mendengar tentang taruhan Hong Tao pada alkimia dengan kepala sekte Dewa Medis 3 hari kemudian. Aku telah mendengar. Apakah kamu tahu keberadaan Duan Huayan, kepala sekte Dewa Medis? Jiang Luo menggelengkan kepalanya. Tuan, taruhan ini penuh dengan angin dan hujan di kota, dan tidak ada yang mengetahuinya, tetapi karena Duan Huayan muncul sekali, dia telah menghilang. Beberapa pasukan mencari orang ini, tetapi tak satu pun dari mereka menghilang. Orang-orang dari Taoisme juga mencari mereka, tetapi setiap kali ada petunjuk, itu akan tiba-tiba berhenti. Tapi satu hal yang pasti, Duan Huayan ada di tempat pembunuhan ini. Tuan, saya telah memberitahu Anda semua yang saya tahu, bisakah Anda melepaskan saya? Saya bersumpah, keluarga Jiang saya tidak akan pernah membalas dendam. Chen Ye mengangguk dengan penuh minat, dan langsung mengangkat pengekangan pada Jiang Luo. Melihat ini, Jiang Luo menghela nafas panjang, tepat ketika dia akan pergi, sebuah suara dingin terdengar di telinganya, apakah aku menyuruhmu pergi? Jiang Luo terkejut, dan saat dia menoleh, raungan naga terdengar. Detik berikutnya, di matanya yang ketakutan, tubuh Jiang Luo ditelan oleh naga darah di tempat. Kabut darah meledak, dan seluruh tempat itu sunyi senyap. Setelah melakukan semua ini, Chen Ye datang ke jendela, melirik ke utara, dan secara alami menemukan sebuah bangunan. Seluruh badan bangunan berwarna merah, dengan desain yang luar biasa, dan pinggirannya mirip dengan jendela dari lantai ke langit-langit, bersinar di bawah sinar matahari. Bahkan jika ditempatkan di Huaxia, itu sudah cukup untuk memilih penghargaan seni arsitektur. Formasi yang sangat kuat muncul di sekitar bangunan utama. Ada hantu pil cauldron di atas formasi. Sepertinya ini adalah tempatnya, Hong Tao, karena saya tidak dapat menemukan seorang master, saya hanya dapat memulai dengan Anda. Pada saat yang sama, Dao Zong, Master Sekte Tao dan sesepuh berjubah emas Tao mengabaikan seluruh pegunungan Kunlun dari tebing. Penatua He, beberapa hari ini, mengapa saya selalu merasa bahwa sesuatu akan terjadi pada Sekte Dao? Ketika saya menutup mata dan beristirahat, akan selalu ada sosok dalam mimpi saya. Sosok itu berdiri di atas naga, mengambang di langit, menatap Sekte Dao saya, pedang di tangannya membangkitkan visi surga dan bumi. Seolah-olah pedang dapat membunuh Sekte Dao. Master Sekte Tao menghela nafas panjang. Mimpi buruk ini sudah berlangsung lama. Secara umum, tidak mungkin bagi kultivasi dan ranahnya untuk memiliki mimpi yang tidak masuk akal seperti itu. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa ada sesuatu yang diramalkan oleh kekuatan Tao. Mimpi mencerminkan kenyataan. Ini juga salah satu alasan melankolis Master Sekte Tao. Berambut putih, mengenakan jubah Tao, melirik Master Sekte Tao dan tersenyum, Tuan Sekte, Anda semua mengatakan bahwa itu hanya mimpi. Mimpi dan kenyataan seringkali berlawanan. Diperkirakan sosok itu adalah Anda, Master Sekte. Master Sekte Taoisme menggelengkan kepalanya, bukan saya yakin, depresi semacam itu adalah sesuatu yang belum pernah saya alami sebelumnya. Saya bertanya-tanya apakah Kunlun Su benar-benar memiliki seorang pemuda petarung naga yang datang. Dari langit, mungkin hari itu akan lebih. Ini adalah akhir dari Taoisme. Penatua berambut putih itu berpikir keras, dan tiba-tiba bertanya, Tuan Sekte, dalam mimpi, dapatkah Anda melihat penampilan naga-naga muda?
Master Sekte Taoisme menggelengkan kepalanya, jika saya bisa melihat dengan jelas, saya tidak akan datang kepada Anda hari ini. Penatua He, Anda adalah satu-satunya keberadaan di Sekte Tao yang dapat disebut takdir. Anda tahu rahasia surga dan alam semesta. Masa depan, dan saya harap Anda akan menghitung untuk saya. 1 heksagram untuk menemukan sumber mimpi ini. Itu bisa dianggap sebagai tindakan pencegahan. Penatua He berpikir selama beberapa detik, lalu mengangguk. Sihir semacam ini terlalu menantang surga, dan setiap kali digunakan, itu merupakan kerugian besar bagi basis kultivasi. Banyak kali, bahkan setetes darah tidak cukup. Tapi Master Sekte berkata begitu, dan dia tidak punya pilihan. Master Sekte, apa ciri-ciri sosok dalam mimpi itu, kamu bisa menggambarkannya? Master Sekte Daois menyipitkan matanya, mengingat dengan hati-hati, dan kemudian berkata sebentar-sebentar, pemuda ini ditemani oleh naga raksasa 10.000 zang, dan dia membawa pedang di belakangnya. Juga, ada nyala api yang sangat kuat di antara tangannya. Alis. Nyala api naik, dan perampokan guntur jatuh dari langit di atas. Momentum yang hebat. Itu saja yang saya tahu sekarang. Mendengar kata-kata ini, sesosok secara naluriah muncul di benak Elder He. Mendengar kata-kata ini, sesosok secara naluriah muncul di benak Elder He, dan kemudian dia menjepit jarinya, dan sebuah rune terbentuk langsung di telapak tangannya. Hal-hal dari Dao of Heaven berada di bawah kendali kita, keberadaan keabadian, dan rasa hormat dari sihir. Saya bersedia menembus semua kabut dengan harga membakar basis kultivasi. Hanya untuk kebenaran di baliknya. Semua bingung, berdiskusi dengan langit, buka. Dengan raungan, Penatua He menembakkan setetes esensi darah, dan kemudian meledak. Pada saat yang sama, Penatua He membuang pelat formasi, dan pelat formasi berputar dengan panik. Ini menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Ketika hampir tidak mungkin untuk melihat dengan mata telanjang, itu benar-benar membentuk gambar. Sosok dalam gambar hampir persis sama dengan yang dijelaskan oleh guru Sekte Tao. Naga, ribuan guntur dan kilat. Alis terbakar. Sosok itu datang perlahan. Tapi hasilnya tetap sama. Tidak dapat melihat detailnya. Seolah-olah ditutup-tutupi secara paksa. Penatua He mendengus ringan, bagaimana mungkin, sihir semacam ini, semuanya akan muncul, mengapa sosok itu masih begitu kabur, seolah-olah bahkan tidak bisa menyentuh jalan surga. Kunlun Su benar-benar memiliki orang seperti itu. Bab 740. Master Sekte Tao sangat serius dan berkata dengan serius, Penatua He, ada cara untuk mewujudkannya, orang ini terkait dengan kelangsungan hidup Sekte Tao saya. Saya harus membunuh putra ini sebelum dia dewasa, jika tidak konsekuensinya adalah tak terbayangkan. Sekte Tao semua bisa hilang karena anak ini. Penatua He menghela nafas dan mengeluarkan liontin batu giok di lehernya. Setetes darah dipaksa keluar lagi. Cahaya bersinar. Liontin giok hancur di tempat, dan seberkas cahaya melesat ke gambar. Gambarnya semakin jelas. Garis besar pemuda benar-benar terungkap. Master Sekte Taoisme langsung merasa akrab, dan ketika dia memegang jarinya, sebuah potret muncul di tangannya. Potretnya adalah seorang pemuda yang dingin dan sombong. Naga itu melingkar, dan guntur dan kilat bergerak bersamaan. Itu adalah Ye Jitian, yang ditakuti oleh semua orang di Kunlun. Dia tidak pernah membayangkan bahwa nasib Daozong akan dihancurkan oleh tangan Ye Jitian pada akhirnya. Master Sekte Taoisme dipenuhi dengan kemarahan. Bagaimanapun, Daozong adalah sekte dari zaman kuno. Dia dan Ye Jitian tidak memiliki keluhan atau permusuhan. Mengapa dia harus menghancurkan yayasan Daozongnya? Kamu membunuh surga. Dengan raungan, potret di tangannya langsung berubah menjadi bubuk. Pada saat yang sama, tanah bergetar hebat. Dia sama sekali tidak memperhatikan pemuda di foto itu, wajahnya perlahan berubah. Samar-samar, tampaknya telah menjadi penampilan Chen Ye lagi. Pada saat ini, Penatua dia tidak tahan lagi dengan kekuatan yang meluap dari layar. Seteguk darah menyembur keluar, dan seluruh orang terkejut dan terbang keluar. Nafas sekarat. Layarnya juga hilang. Penatua dia. Master Sekte Taoisme bergegas maju, membantu Penatua He, dan mengeluarkan pil obat untuk diminum pihak lain. Tetapi bahkan jika pil diminum, mereka tidak berpengaruh sama sekali. Master Sekte Tao merasa ada sesuatu yang salah. Di masa lalu, setiap kali ini terjadi, Penatua dia paling lemah selama beberapa hari. Kali ini, dia benar-benar terluka parah. Vitalitas tubuh memudar dengan cepat.
Dia tidak peduli tentang apapun, dan buru-buru menunjuk ke alis Elder He, dan aliran Truki yang stabil melonjak. Dalam keadaan seperti itu, Penatua He merasa lebih baik, dan bahkan membuka matanya. Terima kasih, Guru Sekte. Penatua He, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa, aku akan pergi mencarikanmu dokter terbaik di Kunlun Su. Penatua He menolak, Master Sekte, saya tahu tubuh saya, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan saya. Dilihat dari tingkat serangan balik Tiandao, identitas Ye Jitian sama sekali tidak biasa. Bahkan Tiandao tidak dapat dikendalikan. Prestasi masa depan orang-orang akan melampaui Kunlun Su. Batuk, batuk. Tidak peduli apa, Master Sekte harus menemukan Ye Jitian dan membunuh anak ini. Satu hal lagi, barusan, pada saat terakhir, saya menemukan wajah Ye Jitian. Sebelum Penatua He selesai berbicara, guntur ilahi tiba-tiba jatuh dari langit. Pukul Elder He secara langsung. Shenlei sangat kuat, Master Sekte Taois ingin memblokirnya, tetapi ternyata dia tidak memenuhi syarat sama sekali. Ini adalah kekuatan surga, siapa yang berani menolak? Wajah Master Sekte Taois sangat berubah, dan dia bergegas untuk menyelamatkan Elder He, tetapi dia langsung mundur beberapa lusin langkah. Guntur jatuh, dan tubuh Elder He berubah menjadi kabut darah di mata ketakutan Elder He. Ada lubang sedalam 3 kaki di tanah. Kekuatan yang terlihat. Master Sekte Tao melihat semua yang ada di depannya dan sangat marah. Daozong kehilangan seorang penatua yang sangat penting. Ye Jitian, aku tidak akan membunuhmu, aku tidak akan pernah menjadi manusia. Raungan yang mengejutkan bergema di tebing untuk waktu yang lama. Dalam pandangan Master Sekte Tao, semua pelakunya adalah karena Ye Jitian. Tidak lama kemudian, seorang murid Tao bergegas. Ketika dia melihat pemandangan di depannya dan Sekte Master yang berada di ambang wabah, dia berhenti dan tidak berani melangkah lebih dekat. Master Sekte Taoisme mengangkat kepalanya, dan secara alami menemukan keberadaan pihak lain. Ada apa? Suaranya sangat dingin. Dingin ke sumsum tulang. Berdebar. Murid Tao itu berlutut dengan cepat dan berkata dengan suara gemetar, Tuan Sekte, saya Zhou Neng dari Aula Kehidupan. Baru saja, saya menemukan bahwa sekelompok pembangkit tenaga Tao yang dikirim oleh Sekte Tao semuanya telah jatuh. Hampir di waktu yang sama. Apa? Master Sekte Taois muncul di depan Zhou Neng dalam sekejap mata, merentangkan 5 jarinya, dan meraih leher lawan. Jika saya menebak dengan benar, kali ini Pan Yu secara pribadi memimpin tim, dan Pan Yu kembali ke Void Realm dalam setengah langkah. Bahkan jika Anda bertemu orang kuat di tempat pembunuhan, Anda harus dapat melarikan diri jika Anda ingin melarikan diri. Bagaimana mereka semua bisa jatuh? Tuan Sekte, itu benar sekali. Saya curiga seseorang di tanah pembunuhan dengan sengaja menembak orang-orang Tao kita. Master Sekte Taoisme dengan kasar mengusir muridnya. 2 pukulan berturut-turut membuatnya merasa sangat kesal. Tidak dapat dimaafkan bagi sekte yang bermartabat untuk berakhir dalam situasi pasif seperti itu, tidak peduli siapa itu. Dia merenung sejenak dan memerintahkan, kali ini, biarkan 3 tetua dari aula pembunuhan pergi ke tempat pembunuhan secara langsung untuk menyelidiki masalah ini. Setelah ditemukan, itu tidak akan ditoleransi. Ya. Paviliun Wan Sui. Chen Ye tidak terburu-buru untuk menemukan Hong Tao, 3 hari sudah cukup. Sebelum itu, Paviliun Wan Sui relatif tidak aman. Jika Wen Lifeng dan kedua putrinya tidak pergi lebih awal, pasukan itu masih akan menargetkan Paviliun Wan Sui. Jika Anda tidak memiliki diri sendiri saat itu, konsekuensinya akan serius. Ketika Chen Ye datang ke Paviliun Wan Sui, dia secara alami melihat Wen Lifeng dan 2 saudara perempuan mengemasi barang bawaan mereka. Pengajar. Wen Lifeng berkata dengan cepat ketika dia melihat Chen Ye. Apakah kamu siap untuk pergi? Chen Ye bertanya dengan rasa ingin tahu. Wen Lifeng mengangguk, instruktur, saya sudah lama di sini, saya tahu aturan di sini lebih baik daripada orang lain, pasti akan ada seseorang di sini, bahkan jika orang-orang di belakang Paviliun Wan Sui melindungi saya, itu tidak berguna. Jika Anda tidak pergi sekarang, dalam 3 hari, Anda pasti akan mati. Lalu kamu mau kemana? Mendengar pertanyaan ini, Wen Lifeng sedikit ragu, dia melirik Chen Ye, dan berlutut dengan plop. Instruktur, saya memiliki permintaan yang tidak baik. Tentu saja, jika instruktur menolak, saya tidak akan malu. Chen Ye melirik Wen Lifeng dan berkata, kamu berasal dari jiwa naga, dan aku adalah seorang instruktur. Jika kamu memiliki kesulitan, beritahu aku. Jika benar-benar tidak ada tempat tinggal, aku juga akan merekomendasikan kamu tempat yang bagus.
Wen Lifeng menggelengkan kepalanya, melirik dua putri kembar yang sedang mengatur dan memberi hormat, dan berkata dengan serius, "Instruktur, saya berencana untuk mencari teman, tetapi saya tidak yakin apakah teman itu mau menerima kita, tujuan saya. Terlalu jelas, saya tidak tahu bahaya di depan bagaimana, jika Anda mengambil kedua putri saya, Anda pasti akan menjadi sasaran. Jadi, saya harap instruktur dapat membantu saya merawat mereka selama beberapa hari, hanya beberapa hari." Instruktur dapat yakin, di tempat pembunuhan, hanya sedikit orang yang tahu bahwa keduanya adalah putri saya, dan bahkan jika mereka melakukannya, saya khawatir mereka akan mati di tangan instruktur. Petik 2. Setelah beberapa hari, saya menyelesaikan semuanya dan meminta teman itu untuk mengirim seseorang untuk menjemput mereka. Chen Ye melirik Wen Lifeng yang berlutut di tanah, ragu-ragu.